Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini kita bersyukur kita sudah hampir sebulan melewati tahun baru ya. Hampir sebulan. Kita dalam bulan Januari ini kita melihat tema-tema yang memberikan kita pengharapan. Tema-tema yang membuat kita tetap percaya bahwa masa depan itu ada di tangan Tuhan. Ya, sehingga kita diberikan sikap yang optimis, yang sungguh-sungguh berharap pada Tuhan dan berpikir yang positif juga. Nah, hari ini kita akan melihat satu tema terakhir di bulan Januari, yaitu kesetiaan dalam perjalanan iman. Ya, kesetiaan dalam perjalanan iman. Saya mau baca Ibrani 12 ayat 1 dan 2 bagian A. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2 bagian A saya akan membaca untuk kita. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Kristus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Nah, saudara, ya, kita tidak hanya membutuhkan kesetiaan di tahun yang lalu. Tahun ini pun kita tetap membutuhkan yang namanya kesetiaan. Kesetiaan tidak ada masanya. Kalau di masa-masa yang lalu kau hidup dalam kesetiaan, maka kesetiaan itu harus berlanjut sampai pada akhirnya. Ya, begitu juga dengan iman kita. Iman tidak hanya kita butuhkan pada saat kita sedang menghadapi pencobaan, tapi iman itu dibutuhkan bahkan dalam situasi-situasi yang biasa-biasa. Kau tetap membutuhkan yang namanya iman. Nah, hari ini kesetiaan dalam perjalanan iman. Saudara, ya, sejak kita lahir di dalam Kristus, sejak kita percaya kepada Kristus, ya, iman kita itu memulai sesuatu perjalanan dalam hidup kita. Ya, karena waktu kau percaya Yesus, waktu kau ikut Yesus, waktu itulah iman ini dianugerahkan ke dalam hati kita. Nah, waktu iman itu dianugerahkan kepada kita, diberikan dengan cuma-cuma itu, maka apa yang terjadi? Sejak hari itu, iman itu berproses, ya, berproses. Berproses dalam sebuah perjalanan yang panjang. Bukan perjalanan sementara, bukan perjalanan yang pendek. Tapi iman itu berproses dan perjalanan yang begitu panjang dalam hidup seseorang ketika kita percaya Tuhan. Nah, karena itu saudara, kita perlu memahami perjalanan iman. Kita tidak hanya memahami iman itu apa, iman dari mana, bagaimana iman bekerja, dan sebagainya. Tapi ada satu yang kau harus tahu, bagaimana perjalanan imanmu. Ini penting saudara ya. Karena itu kita harus tahu, iman itu untuk masa depan. Ya, bukan hanya sekedar untuk masa sekarang. Dan iman untuk masa depan itu berbicara tentang kepercayaan kita secara aktif kepada Tuhan mengenai hari esok. Ya, mengenai hari esok. Ya. Karena itu saudara, kesetiaan dalam perjalanan iman ini bukan sekedar rajin ke gereja. Kesetiaan iman ada dalam perjalanan iman bukan sekedar rajin pelayanan, bukan sekedar rajin doa, bukan sekedar rajin ibadah dan sebagainya. Iman dalam kesetiaan dan perjalanan iman, ya, itu berbicara tentang sesuatu yang lebih tinggi, lebih luas dan lebih dalam, saudara. Jadi kesetiaan dalam perjalanan iman itu berbicara tentang apa? Kesetiaan dalam perjalanan iman itu berbicara tentang ketekunan mengikut Yesus seumur hidup. Bah, ini temanya enak ya. Iman, kesetiaan dalam perjalanan iman. Langsung kita pikir, oh, rajin ke gereja, rajin doa, rajin pelayanan, rajin rajin menolong orang gitu ya. Tidak. Kesetiaan dalam perjalanan iman itu lebih tinggi dari itu. Yaitu apa? Ketekunan mengikut Yesus seumur hidup. Pernah enggak Bapak Ibu berpikir, iya ya, sampai enggak saya sampai finish, kira-kira gitu ya. Seperti Rasul Paulus,
Aku sudah mengakhiri pertandingan iman yang baik. Sekarang aku sudah sampai finish, ya, dan tersedia mahkota bagiku. Pernah enggak kita berpikir, saya enggak sampai finish gak ya? Tapi karena kita sibuk bekerja, sibuk di dunia ini, sibuk dengan segala urusan kita tidak pernah bergumul mempertanyakan hal-hal seperti itu, saudara. Karena itu, saudara-saudara sekalian, mari kita lihat orang-orang yang setia dalam perjalanan iman bersama Tuhan. Nanti kita akan lihat contoh di dalam Alkitab bagaimana orang-orang yang setia, ya, dalam perjalanan iman bersama Tuhan. Yang pertama, kita lihat tanda atau ciri orang yang setia dalam perjalanan iman. Yang pertama adalah tetap setia mengikut Tuhan di tengah pencobaan. Saudara, tidak ada yang menjamin tahun ini bahwa tahun yang akan datang bahwa kita tidak akan mengalami pencobaan. Tidak ada yang menjamin itu. Tidak ada yang menjamin engkau tidak akan mengalami tantangan kesulitan di masa yang akan datang. Nggak ada yang jamin. Tidak ada yang menjamin kau tidak akan menderita di tahun ini. Tidak ada yang menjamin. Selama dunia ini ada, saudara, percayalah, tantangan, kesulitan, kesusahan, penderitaan, pencobaan tetap akan ada. Dia akan selalu eksis selama dunia masih ada. Karena itu tidak ada yang menjamin kalau ke depan saya tidak akan pernah menderita. Tidak ada yang menjamin. Kecuali nanti kita sudah pulang ke rumah Bapa. Di sana tidak ada air mata. Di sana tidak ada ratap tangis. Di sana tidak ada, ya, kesedihan dan sebagainya. Nggak akan ada, saudara. Ya. Tapi di dunia ini itu akan selalu ada. Ya, pertanyaannya, oke, berarti tidak ada yang menjamin hidupku akan bebas dari pencobaan, bebas dari kesusahan, bebas dari kesulitan, tantangan. Kalau tidak ada yang menjamin, kalau begitu saya harus bagaimana? Dari sini kita bisa lihat, saudara, orang yang percaya Tuhan, yang memiliki iman kepada Tuhan, ketika dia memiliki iman kepada Tuhan, dia hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Nah, kesetiaan dalam perjalanan iman ini, saudara, bukan tanpa tantangan, bukan tanpa kesulitan. Kesetiaan dalam perjalanan iman bukan tanpa pencobaan dan sebagainya, bukan tanpa pergumulan yang berat, bukan. Tetap akan ada. Karena itu Yakobus 1 ayat 12 bilang begini, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Kenapa Yakobus bilang berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan? Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Yakobus di sini, bahwa orang yang bertahan dalam pencobaan itu disebut berbahagia? Kenapa? Rupa-rupanya, saudara, Yakobus memberitahu kita satu rahasia. Rahasianya adalah Tuhan seringkali menguji kesetiaan kita melalui pencobaan, melalui kesusahan. Kalau kita tidak ada mengalami pencobaan, kita tidak mengalami yang namanya kesusahan, kesetiaanmu belum teruji. Kesetiaan kita belum bisa diandalkan. Ada orang bilang, aku setia, gitu ya. Oh, belum diuji, ya saya belum bisa percaya. Tapi nanti kalau datang ujian, orang itu tetap setia. Nah, itu baru kesetiaan yang teruji. Jadi belum apa-apa kalau kita belum mengalami pencobaan, tantangan, kesulitan, dan kesusahan. Karena Tuhan seringkali menggunakan kesusahan, pencobaan, tantangan, kesulitan itu untuk menguji kesetiaan kita. Saudara, ketika orang setia itu dicobai, di dalam berbagai pencobaan, orang yang setia itu tidak langsung meninggalkan Tuhan. Ketika orang yang setia itu dicobai dengan berbagai pencobaan, orang yang setia itu tidak langsung menyalahkan Tuhan. Mereka tidak langsung kecewa sama Tuhan, enggak. Apalagi marah sama Tuhan, enggak, saudara. Tadi pagi saya pergi ke Poris untuk khotbah di KU1, KU2 dan pelantikan majelis klasis.
Saya dapat Grab, ya, saya naik Grab gitu ya. Itu orang Kristen ternyata. Dan dia cerita tentang kekecewaan dia sama gereja. Terus saya tanya, jadi berjemaat di mana? Wah, saya bisa kemana-mana, Pak. Wah, saya paling nggak suka. Di sini saya pernah di situ, saya nggak suka dengan pelayannya kayak begitu. Saya pindah lagi ke gereja yang besar, ini gereja-gereja yang terkenal. Saya lihat jemaatnya suka pamer. Aduh, saya nggak seneng. Tinggal lagi. Saya pergi ke gereja yang lain lagi. Dia ngomong gitu. Saya bilang, Pak, kalau kita memang cari Tuhan, kalau tanya Tuhan yang kita cari, kita nggak akan kecewa kok. Tapi memang manusia kita memang seringkali lebih menonjol daripada iman rohani kita. Kita lebih melihat manusia daripada Tuhan, ya. Iya, Pak. Saya ini paling nggak suka dengan dua hal di dalam kekristenan. Apa itu? Wah, disebut 1 dan 2, saya nggak berani sebut di sini karena direkam gitu ya. Dia paling nggak suka dua hal dalam kekristenan. Wah, saya bilang ini Bapak ini kayaknya kecewa amat sama gereja. Dia merasa layak untuk menghakimi gereja karena kekecewaan yang dia dapatkan gitu, saudara. Nah, saya langsung teringat karena saya sudah selesai menyediakan khotbah ini. Oh iya ya, Pak, kesetiaan kita kadang-kadang diuji dengan hal-hal seperti itu loh, Pak. Gimana, Pak? Ya seperti yang Bapak bilang. Betul, kita ada 1001 macam untuk kecewa sama gereja, kecewa sama hamba Tuhan juga bisa, kecewa sama orang-orang Kristen ya juga, jemaat kita kecewa. Tapi sebetulnya iman Bapak itu sedang diuji loh. Kalau Bapak lulus itu, Bapak akan naik kelas. Kalau Bapak tidak lulus, mohon maaf, ya jatuh bangun lagi. Wah, awalnya dia yang dominan sekali bicara di mobil, saudara. Orangnya rupanya seorang yang seneng ngomong. Tapi semakin serius kami dua diskusi, dia makin diem, saudara. Ya, akhirnya sampai di Polres. Banyak orang seperti ini, saudara. Ya, mungkin ada banyak orang bilang, aku setia kok, dalam perjalanan iman bersama Tuhan, aku akan tetap setia. Tapi kesetiaanmu itu masih perlu diuji. Diuji dengan berbagai pencobaan, diuji dengan berbagai tantangan, diuji dengan berbagai kesulitan, dengan berbagai kesusahan. Lolos atau tidak, kita nggak tahu. Ini penting. Dan semua kita, tidak ada yang tidak diuji. Kalau engkau orang Kristen yang sejati, pasti diuji. Tapi kalau kau orang Kristen yang bukan sejati, ya apa namanya, ya bukan orang Kristen, yang nggak perlu diuji, orang memang tidak dipilih gitu kira-kira ya. Tapi orang yang betul-betul Kristen pasti diuji. Karena itu bersyukurlah. Kalau imanmu diuji, kalau kesetiaanmu diuji Tuhan, itu tandanya kamu orang yang dipedulikan Tuhan. Itu tandanya, saudara. Kita dipedulikan Tuhan itu. Ya. Tapi kita kan suka salah persepsi dengan Tuhan. Waktu datang kesusahan, datang pencobaan, datang kesulitan, tantangan, kita merasa Tuhan tidak peduli kita. Keliru. Karena kita nggak memahami firman Tuhan. Tuhan bilang kalau engkau mengalami kesusahan, tantangan, kesulitan, pencobaan, itu justru aku sedang peduli sama kamu. Sebab dengan demikian kau akan menjadi lebih baik dan lebih kuat. Seringkali kita menjadi korban paradigma yang keliru, pemahaman teologi yang keliru, saudara. Akhirnya, waduh, kecewa sama Tuhan, tidak mau lagi ke gereja. Kenapa? Karena merasa Tuhan tidak peduli. Padahal Tuhan sedang sangat peduli sama kamu. Waktu saya sakit, saya juga merenung gitu ya. Kenapa ya Tuhan gitu ya? Ya apa Tuhan tidak peduli sama saya? Enggak, Tuhan peduli. Ya. Tapi juga bisa karena memang kita tidak menjaga kesehatan, ya bisa jadi. Tetapi dalam segala pencobaan, tantangan itu Tuhan tetap peduli. Pada saat kita bilang, kayaknya Tuhan sudah tidak peduli, pengharapanmu berhenti, kesetiaanmu tidak pernah teruji, saudara. Ini penting. Sekarang kita lihat yang kedua, tanda orang yang setia dalam perjalanan iman. Yang kedua adalah mereka konsisten dalam ketaatan sehari-hari.
Mereka konsisten, saudara. Konsisten itu apa? Tekun dalam kesetiaan, ketaatan sehari-hari. Nah, ada satu yang menarik, saudara. Banyak orang, gitu ya, banyak orang bisa menunjukkan kesetiaan di dalam event-event yang besar. Banyak orang bisa menunjukkan kesetiaannya di dalam momen-momen yang besar. Misalnya KKR nasional gitu ya, seminar nasional, ngurus-ngurus yang begitu tuh, wah, mereka luar biasa. Mereka setia siang dan malam, pasang sepanduk biar hujan, mereka tetap mengerjakannya. Waktu Pak Stephen Tong mengadakan KKR di Belitung, wah, itu yang datang banyak sekali. Tapi yang menarik perhatian, itu yang nyusun kursi, yang pasang sepanduk di sekitar lapangan itu engkau tua-tua, udah botak-botak, udah bongkok-bongkok, kurus-kurus begitu, mereka masih aktif pasang. Tapi begitu kita tahu siapa mereka, wah itu bos-bos besar di Jakarta, yang kaya raya, mereka mengerjakan itu, saudara. Oke, banyak orang bisa setia dalam momen-momen gede, event-event gede. Tapi bagaimana di dalam hal kecil? Banyak orang bisa all out di dalam hal-hal besar, program-program besar. Tapi dalam hal-hal kecil bisa tidak. Kesetiaan yang sejati itu adalah dia akan konsisten dalam ketaatan sehari-hari. Bahkan dalam hal yang kecil. Itu bos-bos yang atur tadi. Coba kalau hari-hari biasa kita suruh dia lipat lipat terpal kita, mau nggak dia ya? Atau sikat WC di gereja, mau nggak dia? Jangan-jangan dia nggak mau, saudara. Syukur kalau dia mau, berarti dia konsisten melakukan hal besar juga di dalam hal kecil. Kesetiaan bukan soal momen besar. Kesetiaan bukan bicara tentang event yang besar, bukan bicara tentang hal yang besar. Kesetiaan itu bicara tentang kebiasaan kecil yang terus-menerus dalam ketekunan. Contoh air, saudara. Ada banyak penelitian yang luar biasa tentang air. Ada satu penelitian yang pernah memberitahukan kehebatan air. Di satu tempat yang penuh dengan batu yang begitu banyak. Batu-batu cadas yang gede-gede, saudara. Yang keras-keras. Mereka melihat ada satu batu yang besar sekali dan itu keras sekali, tapi berlobang. Lobangnya itu bagus sampai ke bawah, tembus. Ternyata setelah diteliti, itu pernah ada tetesan air di situ. Tetesan air di situ. Terus tetesan air kena batu. Air begitu lembut, mau disiram satu ember kita nggak akan luka. Tapi kenapa batu yang keras bisa tembus? Hanya karena tetesan air yang terus-menerus. Kenapa? Ini disebut dengan kekuatan daripada konsisten. Daripada ketekunan dan sebagainya. Orang kalau setia, saudara, hal yang tidak mustahil bisa ditembus dengan kesetiaan yang luar biasa. Lukas 16 ayat 10 berkata begini. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga akan setia dalam perkara-perkara besar. Kalau kita melihat struktur kalimat dalam ayat Alkitab, saudara, seringkali kita lupa ada semacam semacam tahapan proses. Kenapa ayat ini mesti ngomong dulu perkara kecil, baru ngomong perkara besar? Kenapa nggak dibalik? Perkara besar dulu, baru perkara kecil. Kenapa nggak dari perkara kecil ke perkara kecil? Kenapa nggak dari perkara besar ke perkara besar? Kenapa ayat ini mesti ngomong dari kecil baru besar? Kalau kita menafsir ayat Alkitab, kadang-kadang kita harus juga lihat satu yang sifatnya pola progresif namanya. Banyak orang sukses dalam perkara besar, tapi banyak gagal dalam perkara kecil. Kenapa bisa begitu? Karena perkara besar sebetulnya adalah dasarnya adalah perkara kecil. Di sini menarik, saudara. Kita mesti setia dulu dong dalam hal-hal kecil, dalam event-event yang kecil, di dalam momen-momen yang kecil dalam pelayanan.
Kita tunjukkan konsisten kesetiaan kita, ketaatan kita. Nanti pelan-pelan dia akan jadi besar. Banyak orang langsung kelihatan kesetiaan untuk perkara besar, event-event besar, momen-momen besar. Tapi prosesnya dia lupakan. Dia tidak mulai dari yang kecil. Kalaupun mereka kelihatan setia dalam perkara besar, momen-momen besar, event-event besar, dasarnya pasti nggak kuat. Karena mereka tidak mulai dari yang kecil. Itu sebabnya untuk bisa setia dalam perkara besar, harus mulai dari dasar ini. Kesetiaan bukan soal momen besar, tetapi kebiasaan kecil yang terus-menerus di dalam Tuhan. Contoh misalnya, kita tetap berdoa walaupun kita sibuk. Banyak orang kalau dia ada waktu baru bisa doa. Tapi kalau udah sibuk, ya maaf ya Tuhan ya, Tuhan tahulah, saya sibuk Tuhan. Tapi bicara tentang kesetiaan dan perkara kecil, sekalipun sibuk dia tetap doa. Sekalipun rugi dia tetap jujur. Ini gak mudah bagi pebisnis. Saudara yang pebisnis itu, mau jual barang, Pak, ini berapa Pak? Oh ini 200.000 Pak. Bisa gak 150? Aduh gak dapet Pak. Saudara coba lihat, sebetulnya 150 pun dia sudah untung sebetulnya. Tapi dia terpaksa harus berbohong, tidak jujur, karena dia tidak rela untuk tidak dapat cuan yang lebih besar. Tapi orang yang setia, ya mereka tetap jujur walaupun rugi sekalipun. Pernah juga ya, ada orang bilang, udahlah saya jual rugi aja, gitu ya. Saya jual rugi aja, silakan, gitu ya. Dia jual rugi katanya. Masa sih orang jual rugi gitu ya? Waktu kita pulang, bener nggak dia jual rugi? Kalau mau jujur, kalau betul dia jual rugi, wah itu luar biasa. Tapi saya rasa nggak percaya ada pedagang itu jual rugi. Pasti adalah cuannya kecil gitu ya, yang normal biasa. Tetap hidup kudus walaupun diejek orang, dianggap aneh oleh orang. Kita tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Itu orang yang setia di dalam perjalanan iman bersama Tuhan. Sekarang kita lihat yang ketiga. Ciri orang yang setia dalam perjalanan iman bersama Tuhan. Yang ketiga, mereka nggak mudah menyerah terhadap yang namanya rintangan, hambatan, halangan. Mereka nggak mudah menyerah, saudara. Mereka itu daya tahannya luar biasa. Nah, perjalanan iman itu, saudara, itu seperti lari maraton sebetulnya. Tahu ya lari maraton? Lari maraton itu beda dengan lari sprint. Jadi perjalanan kesetiaan dalam perjalanan iman bersama Tuhan itu seperti lari maraton, bukan seperti lari sprint yang cepat itu. Nah, apa bedanya lari maraton dengan lari sprint? Lari sprint itu, saudara, dia butuh jarak yang dekat dan dia butuh kecepatan untuk bisa dalam jarak yang dekat itu, untuk bisa menang. Tapi kalau lari maraton, dia butuh jarak yang jauh. Itu ada 10 kilo. Dan saya sering maraton waktu saya muda. 10 kilo, 15 kilo saya pernah, sudah. Jaraknya jauh. Tapi yang dibutuhkan bukan kecepatan yang dalam arti sprint tadi. Yang dibutuhkan oleh maraton apa? Menjaga daya tahannya tetap stabil. Karena itu kalau kita maraton kadang-kadang kita ketawa. Begitu start gitu ya. Mulai. Wah, ada yang lari sprint di depan. Wah, cepat sekali langsung ke depan. Wah, itu pasti orang nggak ngerti yang namanya lari maraton. Tapi kalau orang yang ngerti lari maraton, dia mulai pelan-pelan. Dia tidak khawatir orang lewat dulu 1 kilo, 2 kilo pun dia tidak khawatir. Tapi stabil, daya tahannya luar biasa. Nanti di kilo yang ke-9 atau kilo yang ke-8, dia paling depan. Saudara. Nah, kesetiaan dalam perjalanan iman kita, itu diumpamakan seperti lari maraton. Yang dibutuhkan adalah daya tahan, tidak mudah menyerah. Betapapun sakit, lelah, jangan berhenti, terus jalan. Berjalan terus dengan Tuhan. Tidak ada kata berhenti, istirahat, nggak ada.
maraton itu sambil minum, sambil lari. Perjalanan iman itu mungkin saja akan melelahkan seperti kita lari maraton. Tapi itulah perlombaan kita. Karena itu Tuhan tidak berkata, larilah cepat secepat mungkin. Tuhan tidak ngomong begitu. Tetapi Tuhan berkata, larilah dengan tekun. Tuhan tidak ngomong, lari secepat mungkin. Enggak. Yang Tuhan suruh adalah, larilah dengan tekun. Itu gambaran tentang kesetiaan dalam perjalanan iman bersama Tuhan. Ibrani 12 ayat 1 yang tadi kita baca, saya baca untuk kita. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Alkitab tidak menyangkal, saudara, kalau perjalanan iman kita atau kesetiaan dan perjalanan iman kita akan menghadapi yang namanya tantangan dan rintangan. Dengan rintangan saja kita belum tentu lolos, saudara. Apalagi kalau kita lari bawa 2 kilo, 3 kilo batu, makin gak bisa lolos, saudara. Karena itu Tuhan bilang, lepaskan beban, tanggalkan semua beban. Tahun ini, saudara, kau harus tanggalkan beban. Jangan lagi bawa beban-beban masa lalu. Jangan lagi bawa beban-beban di tahun yang lalu. Tinggalkan semua. Lari sedemikian rupa bersama dengan Tuhan. Dengan kesetiaan. Dan tentu ada rintangan. Tapi karena engkau sudah tidak lagi ada beban, kau bisa melewatinya. Yang dimaksud dengan beban di sini ada banyak hal. Bisa dalam bentuk dosa kita di masa lalu. Bisa dalam bentuk kegagalan kita di masa lalu. Kecerobohan kita di masa lalu. Ada banyak. Ya, ada orang yang meratap terus masa lalu dan sebagainya. Tetapi yang paling berat menjadi beban kita adalah dosa. Dosalah yang menjadi beban terbesar kita. Dosalah yang menyebabkan hidup kita terseok-seok. Dosalah yang menyebabkan hidup kita tertati-tati. Dosalah yang menyebabkan hidup kita terhuyung-huyung dalam perjalanan ini. Dosa harus ditanggalkan dan ditinggalkan. Jadi kesetiaan itu berarti tidak mudah menyerah walau ada tantangan. Kesetiaan itu bangkit saat kita jatuh. Kesetiaan itu bertobat saat kita gagal. Kesetiaan itu terus berjalan walaupun berat. Kesetiaan itu terus melangkah walau kita terasa lelah. Itulah kesetiaan di dalam perjalanan iman. Sekali lagi, kita akan hidup dalam kesetiaan perjalanan iman kita masing-masing di tahun ini. Kita nggak tahu siapa yang akan berjalan cepat di depan, kita nggak tahu. Atau siapa yang akan tertinggal, kita nggak tahu. Tapi tahun ini, saudara, percayalah, kalau kau berjalan bersama Tuhan dengan penuh kesetiaan dalam perjalanan imanmu bersama Dia, kau akan mencapai garis akhir seperti yang Paulus bilang. Yang keempat, saudara, yang keempat, orang yang hidup dalam kesetiaan perjalanan iman dengan Tuhan, mereka akan tetap memandang kepada Kristus. Dalam kesetiaan perjalanan iman bersama Tuhan, fokus mereka tetap kepada Kristus. Mereka tidak bergeser sedikit pun. Karena itu tadi Ibrani bilang, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Ya, saya mau kasih tahu. Jangan mau ya berjalan dalam perjalanan iman kalau engkau tidak memandang Kristus. Sebab itu hanya omong kosong. Jangan bilang saya sedang dalam perjalanan iman bersama Tuhan, tapi pandanganmu bukan kepada Kristus. Itu semua bukan sesuatu kebenaran. Banyak orang gagal untuk setia dalam perjalanan iman mereka. Bukan karena masalah besar, tapi karena fokus mereka bergeser dari Kristus kepada yang lain. Coba kita lihat contoh misalnya ya. Mereka tidak lagi memandang kepada Kristus, tapi memandang kepada sesuatu yang bukan Kristus.
Jadi yang menyebabkan gagal apa? Tantangan, kesulitan, penderitaan, pencobaankah? Bukan. Yang sering membuat orang gagal karena dia fokusnya berpindah. Wah, anak sekolah minggu paling senang dengan cerita Daud dan Goliat kan? Secara manusia kita bilang ini Daud cari mati. Ini Daud cari mati ini. Orang masih remaja begitu nantang pahlawan besar yang kayak raksasa begini. Aduh, jangan bodoh deh. Saya rasa juga tentara Israel akan sedikit mencemooh dia diam-diam. Ini benar apa enggak? Orang yang badan yang gagah perkasa aja menggigil ketemu yang namanya Goliat. Tapi Daud tidak. Daud bilang, kau datang dengan pedang, dengan lembing, tapi aku datang demi nama Tuhan. Fokus Daud di mana? Fokus Daud bukan musuhnya yang besar ini. Fokus pandangan Daud, matanya tertuju kepada siapa? Tidak kepada Goliat, tapi kepada Tuhan yang maha kuasa dan maha perkasa. Makanya ketika dia ambil satu biji batu, dia putar, lalu dia lempar. Dan langsung terbenam di dahinya. Dan si raksasa sombong itu akhirnya roboh. Contoh kedua, supaya kita bisa mengerti. Kenapa Rasul Petrus bisa tenggelam dalam air? Waktu dia lihat Yesus datang berjalan di atas air, wah, Petrus seorang yang senang sekali. Tuhan, aku juga mau berjalan di atas air. Oh, Tuhan bilang silakan. Lalu dia keluar dari perahu, saudara. Waktu dia keluar dari perahu, dia bisa jalan beberapa jarak itu. Iya, dia bisa. Tapi setelah dia lihat ombaknya makin besar, dia mulai khawatir dan mulai tenggelam, saudara. Sekali lagi, Petrus tenggelam bukan karena ombak. Tapi dia tenggelam karena fokusnya bergeser dari Kristus. Karena cara pandangnya tidak lagi kepada Kristus, tapi kepada masalah yang dia sedang hadapi. Tantangan yang sedang dihadapi. Sama, saudara. Tahun ini kita nggak tahu masalah kita apa, kesulitan kita apa, tantangan kita apa. Ingat, jangan pernah bergeser dari Kristus. Tetaplah matamu tertuju kepada Dia. Walaupun bermacam-macam tantangan ada di sekitar kita. Sebab ketika matamu terus tertuju kepada Kristus, memandang kepada Kristus, itulah kunci kemenangan untuk melewati bermacam tantangan kesulitan. Jadi fokus kita harus tetap. Orang yang setia tetap fokus kepada Kristus. Walaupun mungkin doanya nggak dijawab. Pergumulannya nggak selesai-selesai. Nggak masalah, aku tetap fokus pada Kristus. Tantangannya bukan makin kecil, makin gede. Pencobaannya bukan makin ramah, makin ganas. Nggak masalah, aku tetap fokus pada Kristus. Problem nggak selesai-selesai, datang satu, selesai, muncul satu lagi, terus ngantri terjadi dalam hidup kita. Tidak masalah, aku akan tetap memandang kepada Kristus. Itulah sikap orang yang setia dalam perjalanan iman bersama Tuhan. Biarlah ini juga menjadi sikap kita ya. Di tahun ini, apapun terjadi, jangan arahkan fokus kepada yang lain. Fokuslah kepada Kristus. Yang terakhir, yang kelima, tanda orang yang setia dalam perjalanan iman. Mereka akan tetap percaya walaupun tidak mengerti. Tetap percaya tapi gak ngerti. Nah, saya mau kasih tahu begini. Ternyata saudara, kesetiaan itu tidak selalu memahami rencana Tuhan. Kesetiaan yang kita bilang aku setia, itu tidak selalu paham akan rencana Tuhan. Gak selalu. Banyak orang setia kepada Tuhan, tapi terkadang mereka nggak ngerti rencana Tuhan itu biasa terjadi. Ya, contoh dalam Alkitab ada misalnya Abraham, dia setia sama Tuhan, dia taat sama Tuhan, tapi tetap aja dia nggak ngerti rencana Tuhan di awal, karena Tuhan memang masih menyembunyikannya. Jadi jangan pikir, oke, saya kalau udah setia pada Tuhan, maka Tuhan akan bongkar semua rencana Dia, sehingga aku tahu semuanya rencana Tuhan. Enggak begitu, saudara. Kesetiaan dalam perjalanan iman enggak selalu ngerti
yang namanya tujuan Tuhan pada kita. Karena Tuhan mungkin bertahap membukakannya bagi kita. Nanti di akhir baru kita bilang, oh iya ya. Kan kita dengar kesaksian tempo hari ya. Ada banyak yang bersaksi, wah seperti nggak bisa lewat gitu ya. Di akhir tahun 2025. Tapi waktu kita lihat ke belakang, wah ada banyak pertolongan Tuhan. Ada banyak mujizat Tuhan. Ada banyak berkat Tuhan. Kalau kita hitung nggak bisa hitung. Begitu banyaknya. Loh kenapa kita nggak tahu dari depan? Kenapa mesti sudah lewat baru kita ngerti di belakang? Kenapa? Saudara, ini bicara tentang Tuhan tidak selalu memberitahukan rencananya pada kita di awal. Ya, Ayub misalnya. Ayub tetap percaya walaupun dia kehilangan segalanya. Ayub itu seorang yang saleh oleh Alkitab. Dikatakan bahwa dia setiap hari mempersembahkan korban untuk penghapus dosa anak-anaknya. Dia begitu menjaga kekudusan, kesalehan keluarganya. Tapi tiba-tiba hartanya habis dalam satu hari. Ngerti nggak dia? Belum ngerti. Dia justru bertanya, ada apa Tuhan? Tiba-tiba lagi saudara, anak-anaknya mati semua dalam satu hari. Ngerti nggak dia rencana Tuhan? Nggak ngerti, belum ngerti. Tapi Ayub tetap percaya. Tak lama kemudian dia mengalami sakit penyakit yang luar biasa, nggak tersembuhkan saudara. Sampai dia menggaruk-garuk sampai luka kulitnya. Ngerti nggak dia? Masih nggak ngerti juga. Tapi dia tetap percaya. Ini Ayub saudara. Suatu saat engkau mungkin akan mengalami hal-hal yang di luar pengertianmu. Tapi orang yang setia dalam perjalanan iman bersama Tuhan tetap percaya. Mereka akan tetap percaya sekalipun tidak ngerti apa-apa. Saudara, ada satu hal yang sangat penting. Kesetiaan kita. Oh, saya mau kasih contoh-contoh yang lain dulu ya. Ada contoh-contoh kesetiaan dalam Alkitab. Ya, saya nggak semua ya. Ayub itu setia dalam penderitaan. Bukan dalam arti ya, ini lagi menderita ya, aku setia ikut menderita gitu, bukan saudara ya. Bukan itu maksud kalimat ini. Ayub tetap setia sama Tuhan di dalam penderitaan yang dia alami. Yusuf tetap setia pada Tuhan dalam ketidakadilan yang dia rasakan. Satu saat kita mengalami ketidakadilan, masih setia nggak kita sama Tuhan? Daniel tetap setia kepada Tuhan di dalam tekanan dunia, di dalam tekanan politik. Dia tetap setia. Paulus tetap setia dalam pelayanan, walaupun berkali-kali dia harus hampir mati dan sebagainya, dan diancam untuk dibunuh. Apakah kita akan tetap setia sekalipun situasi kita buruk? Kesetiaan kita dalam perjalanan iman, saudara, tidak ditentukan oleh diri kita sendiri. Ini salah satu hal yang penting. Tetapi ditentukan oleh Allah sendiri. Nah, Tuhanlah yang lebih dulu setia sama kita. Barulah kita bisa menunjukkan kesetiaan kepada Dia. Karena itu saudara jangan coba-coba bilang, saya mau setia, tapi kita belum ada di dalam Tuhan. Kalau Tuhan lebih dulu setia sama saya, baru saya bisa setia sama Dia. Maka ini adalah proses yang benar. Bahwa kita nggak mungkin setia pada Tuhan kalau Tuhan tidak lebih dulu setia sama kita. Sehingga dengan demikian, kesetiaanku ditentukan bukan oleh diriku, tetapi ditentukan oleh Allah yang lebih dulu setia padaku. Mungkin ada kalanya aku lemah, aku nggak bisa setia sama Tuhan, aku nggak bisa rajin lagi untuk doa, aku nggak bisa sanggup lagi untuk datang beribadah karena kita sedang mengalami hal yang sangat berat. Tapi Tuhan tetap setia. Amin saudara. Amin. Beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Apakah saya tetap setia saat doa saya tidak dijawab? Yang kedua, apakah saya akan tetap jujur ya pada saat ada kesempatan untuk curang, untuk tidak jujur? Apakah saya tetap setia beribadah walaupun terasa lelah? Mungkin karena jarak yang jauh dan sebagainya.
Apakah saya akan tetap melayani walau tidak dihargai, tidak diapresiasi oleh gereja atau oleh siapapun? Apakah saya akan tetap mengasihi Tuhan di segala musim hidupku, walaupun ada saat-saat aku merasa sangat sendirian dan tidak memiliki sukacita dan damai sejahtera? Ada banyak pertanyaan yang harus kita jawab. Ayo, kesetiaan dalam perjalanan iman bersama Tuhan. Kita ukir tahun ini dengan indah. Kita semua boleh sampai pada akhir, sampai pada finish yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh memiliki kesempatan untuk memahami isi hati Tuhan. Hari ini bicara tentang kesetiaan dalam perjalanan iman bersama Tuhan. Seringkali kami mengaku orang percaya, mengaku orang beriman pada Tuhan, tapi tanpa kesetiaan. Tuhan, ampuni kami. Kalau hari ini kami boleh diberikan pemahaman ini, ditegur, diingatkan, diberi warning oleh Tuhan, kami mau kembali dari awal bersama Tuhan. Kami mau betul-betul menata kesetiaan kami di dalam perjalanan yang tidak mudah bersama dengan Tuhan ini, di dunia ini. Kami tidak tahu apa yang terjadi di hari esok, tapi fokus kami hanya pada Kristus. Kami tidak peduli mau baguskah, mau burukkah, atau kejahatankah, ya, kegagalankah, persoalankah, tantangankah, kami nggak peduli. Yang kami peduli adalah kami tetap memandang kepada Kristus, sehingga perjalanan iman kami boleh sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus yang punya firman, kami berdoa. Amin. Amin.